Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bangun dari tidur kita yang penuh dengan kesulitan. Kayak tadi di rakaat pertama tadi kan membaca surat Al-Balad. Pada ayat yang keempat Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu dengan banyak kesulitan. Makanya disinilah definisi sabar menurut para ulama itu ada 3 tingkatan sabar itu. Yang pertama sabar senantiasa istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah. Kemudian sabar istiqomah menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan tingkatan yang ketiga yang paling rendah adalah sabar ketika menghadapi ujian dan musibah. Ketika kita ini diberikan kesulitan oleh Allah, enak ngantuk berat, tetapi di satu sisi kita punya kewajiban sholat subuh berjamaah, terus kemudian waktu itu cuacanya dingin, semakin sulit, maka kalau kita mampu melewati semua kesulitan itu, tentu nilai pahala yang akan kita dapatkan dari Allah tentu jauh lebih besar dibandingkan ibadah yang tidak ada kesulitannya. Makanya kalau ibadah haji itu mempunyai peringkat paling tinggi karena memang tingkat kesulitannya tinggi, Pak. Orang yang berangkat haji itu sudah benar-benar mampu, duitnya ada, fisiknya mampu, ya. Terus kemudian ada ilmunya dan sebagainya. Semakin ibadah itu semakin berat, maka ibadah itu mempunyai nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ma'asyiral muslimin, kita akan masuk kepada pembahasan kita. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin. Al-Qur'an memang bukan kitab sejarah, tetapi banyak mengkisahkan umat-umat terdahulu. Cuma masalahnya Al-Quran itu karena bukan kitab sejarah, ya tidak disebutkan siapa, tempatnya di mana, kemudian pelakunya siapa. Tetapi walaupun demikian ini tidak mengurangi esensi dari pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini terdapat di dalam surat Yasin. Surat Yasin itu salah satu surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah, yaitu huruf yang terpisah antara huruf ya dan sin. Kebanyakan surat-surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah ini adalah surat yang diturunkan di kota Mekah, atau surat Makkiyah, ya. Kemudian ciri yang kedua dari surat yang diawali dengan huruf terpisah atau muqatta'ah ini, isinya itu banyak mengandung kisah-kisah umat terdahulu yang merupakan ciri surat Makkiyah. Tujuannya apa? Untuk menguatkan tauhid. Maka kalau di surat yang Madaniyah, surat yang diturunkan oleh Allah di kota Madinah, itu biasanya berkaitan dengan hukum-hukum, jual beli, hutang piutang, pokoknya berkaitan dengan hukum. Tapi surat-surat yang diturunkan di Mekah, Makkiyah, itu adalah surat-surat yang berhubungan dengan tauhid. Nah, di dalam surat Yasin ini ada sebuah kisah yang menceritakan tentang Ashabul Qaryah. Para ulama memberikan banyak penafsiran, ya.
Tetapi riwayat yang paling kuat itu adalah menceritakan kisah golongan manusia yang diutus oleh Allah sebagai rasul, sebagai utusan ya, di sebuah negeri. Para ulama menjelaskan negeri itu adalah negeri Antiokhia. Dan ternyata negeri Antiokhia ini juga sempat viral, sempat terkenal, bahkan pernah dijadikan sebagai judul sebuah film. Waktu itu di negeri Antiokhia itu ada seorang wanita yang dianiaya kehormatannya, dipenjara, ya, terus kemudian dia berteriak, ya Mu'tasim, ya Mu'tasimah, ya Mu'tasimah. Padahal negeri Antiokhia waktu itu belum ada satupun yang memeluk Islam. Dia berteriak, ya Mu'tasimah, wahai Khalifah Mu'tasim. Seorang khalifah di zaman Khalifah Mu'tasim ya, yang waktu itu sempat memenjarakan Imam Ahmad bin Hambal. Lalu ketika wanita itu berteriak itu, ternyata ada seorang pemuda muslim yang tahu, sehingga akhirnya dia berkuda menuju ke negerinya Khalifah Mu'tasim. Sehingga akhirnya Khalifah Mu'tasim pun marah mendengar ini, dia mengumpulkan ribuan pasukan untuk menyerang negeri Antiokhia dan membebaskan wanita itu, sehingga akhirnya Khalifah Mu'tasim bisa menaklukkan negeri Antiokhia. Menurut para ulama, menurut riwayat, negeri Antiokhia itu kalau kita sekarang mengenalnya adalah negara Turki. Nah, kembali kepada pembahasan kita akan membahas sebuah kisah yang ada di dalam surat Yasin. Kisah ini diawali di surat Yasin ayat 13. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah iz ja'ahal mursalun. Dan buatlah sebuah perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika datang utusan-utusan itu kepada mereka. Jadi yang dimaksud utusan ini ada perdebatan ya, di dalam kalangan para ulama tafsir. Ada yang mengatakan Nabi dan Rasul, ada juga yang berpendapat hanya seorang utusan, murid dari Nabi Isa. Jadi kalimat izja'ahal mursalun, maksudnya itu Allah, menurut pendapat pertama, Allah mengutus Nabi dan Rasul. Menurut pendapat yang kedua, dan ini yang kuat, lebih kuat pendapatnya, yaitu kaum Hawariyun, pengikutnya Nabi Isa. Di dalam surat As-Saff ayat 14 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada kaum Hawariyin, yaitu para pengikutnya, siapakah yang akan menjadi penolong agama Allah? Lalu mereka menjawab, nahnu ansarullah, kamilah penolong agama Allah. Sehingga akhirnya yang diutus di negeri Antiokhia ini, menurut para ulama, pendapat yang kuat adalah utusan dari kaum Hawariyun atau murid dari Nabi Isa. Ma'asyiral muslimin, kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-14 di surat Yasin, id arsalna ilaihim itsnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Ketika kami mengutus mereka, kata Allah, dua orang utusan, ternyata kaum negeri Antiokhia itu mendustakan utusan kami. Maka kami turunkan, kami utuskan, kami tambah menjadi 3 orang utusan. Jadi inilah yang menjadikan Rasulullah itu ketika mengutus seorang sahabat berdakwah ke sebuah negeri, minimal 2 orang ya. Seperti pokoknya setiap Rasul itu mengutus dakwah mesti 2 orang atau 3 orang. Jadi awalnya Allah itu mengutus 2 orang, ternyata ditolak dakwahnya, untuk menguatkan itu diutus lagi menjadi 3 orang.
Akan tetapi ma'asyiral muslimin, tiga dari utusan ini semuanya ditolak, didustakan oleh penduduk negeri Antiokhia. Lalu dilanjutkan oleh Allah di dalam surat Yasin ayat ke-15. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum illa takzibun. Mereka penduduk Antiokhia itu, penduduk negeri itu menjawab, "Loh, kamu kan hanya manusia biasa seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak akan menurunkan sesuatu pun, kamu hanyalah pendusta belaka." Jadi penduduk Antiokhia itu menolak dengan alasan utusan itu hanyalah manusia biasa. Makanya Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir itu mengatakan misluh, ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kamu, misluh. Tetapi di situ ada kalimatnya yuha ilayya, tetapi aku mendapatkan wahyu. Jadi seorang utusan, baik itu nabi maupun rasul, adalah dari kalangan manusia biasa. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya sebenarnya penolakan dakwah, utusan dakwah kepada negeri Antiokhia ini, mereka itu membuat sebuah analogi. Loh, kenapa kok Allah tidak mengutus malaikat saja kepada kami? Kok hanya mengutus kalian manusia biasa? Makanya disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 9, walau ja'alnahu malakal lajalnahu rajulan walabasna alaihim ma yalbisun. Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, kata Allah, pastilah akan kami jadikan dia berwujud laki-laki, dan pasti mereka akan ragu sebagaimana tetap dalam keraguan mereka. Jadi walaupun Allah mengutus utusan kepada mereka berupa malaikat, mereka juga tetap ragu. Karena apa? Yang menjadikan alasan mereka menolak itu adalah karena kesombongan mereka. Ma'asyiral muslimin, lalu kemudian di surat Yasin ayat 16-17 dilanjutkan oleh Allah di situ. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Wa ma alaina ilal balagul mubin, dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan. Ya, kewajiban kami hanya menyampaikan. Jadi perlu digarisbawahi di sini, kalau ada seseorang yang menjadikan dakwah itu sebagai jalan hidupnya, maka ini harus dijadikan pedoman bahwasannya kita itu hanya menyampaikan saja. Saya itu pernah menjumpai orang itu menasihati orang sampai ngomong gini, aku wis bolak-balik ngandani kon, aku wis bolak-balik nyeramai awakmu kok pancet ae. Padahal yang benar itu, yang penting saya sudah menyampaikan risalahnya Allah, saya sudah menyampaikan firman-Nya Allah. Yang penting tugas saya selesai. Hasil akhirnya bukan terdapat pada diri kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ini perlu dijadikan sebagai pedoman pegangan. Karena apa? Karena kadang-kadang itu bukan menjadi hasil akhir kita. Nah, kalau prinsipnya yang penting saya sudah menyampaikan ke kamu, terus kalau kamu nggak mau menerima, ya sudah, urusan dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keberhasilan sebuah dakwah itu bukan pada hasilnya, tetapi keberhasilan dakwah itu kalau kita ini sudah mau menyampaikan dan pesan itu sudah tersampaikan dengan baik, dan hasil akhirnya bukan kita. Ma'asyiral muslimin, jangankan kita ya, Nabi aja di hari kiamat itu nanti dalam sebuah riwayat
Nabi Muhammad itu akan ditunjukkan umatnya ya, yang banyak mengikutnya. Lalu ditunjukkan juga ada Nabi dan Rasul yang pengikutnya cuma 10 orang. Ada Nabi yang pengikutnya 5 orang. Ada Nabi juga yang pengikutnya 1 orang. Bahkan ada juga Nabi dan Rasul yang tidak punya pengikut sama sekali. Apakah mereka gagal? Enggak. Mereka sudah melaksanakan tugasnya, berdakwah, menyampaikan perintah Allah. Sesungguhnya kalau tidak mau menerima urusan mereka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, di dalam surat Yasin ayat 18 dilanjutkan, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Mereka menjawab, sesungguhnya kami ini bernasib malang karena kedatangan kalian. Jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan rajam kalian dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Nah, penduduk Antioquia itu mengatakan, sejak kedatangan kalian, hidup kami ini susah. Hidup kami ini penuh dengan suasana yang gak enak. Semuanya itu gara-gara kamu. Ya. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat film dakwah ya, kadang-kadang penduduk negeri itu merasa terusik kehadiran seorang pendakwah yang mengakibatkan situasi di daerah itu nggak enak. Ya sama dengan penduduk Antioquia ini, ketika mendapatkan utusan dakwah, mereka merasa terancam ya, karena eksistensi mereka terancam. Lalu kemudian di ayat 19, para utusan Allah itu pun menjawab, qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Para utusan Allah itu menjawab, kemalangan kamu itu adalah karena akibat dari dirimu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kalian adalah sebuah kaum yang melampaui batas. Ma'asyiral muslimin, akhirnya utusan ini, yang 3 orang utusan itu diintimidasi, dicaci, dipersekusi, dibuli, bahkan sampai melukai fisiknya. Lalu kemudian kabar berita tentang perlakuan yang tidak baik terhadap ketiga utusan ini menyebar cepat, hingga akhirnya sampai ke telinga seorang laki-laki yang beriman, ya, dia termasuk pengikutnya Nabi Isa, karena kisah ini diambil di zaman Nabi Musa ya. Seorang pengikut setia dari Nabi Isa yang beriman kepada Nabi Isa, lalu dia datang kepada penduduk Antioquia. Dan disebutkan di sini di surat Yasin ayat 20, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota. Laki-laki itu segera bergegas berkata, hei kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Itabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka, mereka lo tidak minta bayaran. Mereka lo tidak ingin kamu tidak mengharapkan upah darimu. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rupanya laki-laki ini di sebuah riwayat disebutkan namanya Habibun Najr, seorang yang menyembunyikan dirinya dari kaumnya untuk menjaga keimanannya. Dan ketika muncul berita 3 utusan Allah ini dianiaya oleh penduduk Antioquia, laki-laki ini yang bernama Habibun Najr ini muncul lalu membela mereka. Sehingga akhirnya ketika Habibun Najr ini membela ketiga utusan itu, maka dia pun juga ikut disiksa, dirajam, ditanam tubuhnya separuh di tanah itu,
lalu dilempari kepalanya dengan batu, itu namanya dirajam. Sehingga akhirnya Habibun An-Najjar ini meninggal dunia. Nah, Habibun An-Najjar ini dia dari kelompok golongan keluarga Yasin. Makanya kenapa surat ini dinamakan surat Yasin. Jadi inilah ma'asyiral muslimin, inti dari kisah ini adalah bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang utusan, seluruhnya utusan itu baik Nabi dan Rasul mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Tuhannya satu, yaitu Allah. Tuhannya satu. Tetapi Rasulnya, Nabinya, utusannya berbeda-beda tergantung kaumnya. Dan hal ini disebutkan di surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus kepada setiap kaum seorang nabi dan seorang rasul. Apa tugas mereka? Ani'budullaha. Mereka mengajak kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Jadi setiap nabi dan rasul yang diutus Allah itu suaranya satu, bertauhid. Nah, kenapa kok bisa Nabi Musa umatnya menjadi Yahudi, Nabi Isa umatnya menjadi Nasrani? Karena di sana terjadi penyimpangan. Lalu akhirnya diutuslah Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyempurna dan Nabi terakhir. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari menyampaikan waladi min hadi ummati Yahudiyun aw Nasraniun summa yamutu walam yu'min bila diursil kana in ashabin nar. Sungguh demi Allah, demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ini diutus termasuk terhadap mereka Yahudi dan Nasrani. Lalu apabila mereka mati dalam keadaan tidak mengikuti risalahku ini, maka sungguh tempat mereka ada di neraka. Jadi umat Muhammad yang sekarang ini yang hidup setelah Rasulullah diutus itu ya termasuk mereka non-Islam dan orang-orang kalangan orang Islam. Ya termasuk mereka yang sekarang memeluk agama-agama lain, itu juga umatnya Muhammad. Cuma mereka tidak menyambut hidayah itu. Makanya kalau kita mengatakan umat Muhammad itu ya seluruh manusia yang hidup di akhir zaman setelah Rasulnya Muhammad, maka itu umatnya Nabi Muhammad semuanya. Entah dia agamanya apa, dari negeri mana. Karena yang dinamakan umat Muhammad itu ya mereka yang hidup ketika Rasulullah diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu bagaimana memegang teguh hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini ditutup dengan kisah Habibun An-Najjar, seorang laki-laki yang muncul dari ujung kota. Dia membela 3 utusan Allah, bahkan sampai disiksa sampai meninggal dunia, dia menegakkan kalimat tauhid. Walaupun disiksa, ketauhidannya tidak pernah berubah dan dia istiqomah hingga akhir kehidupannya. Begitu juga kita ma'asyiral muslimin, kita juga harus memohon kepada Allah agar istiqomah hingga akhir kehidupan kita. Dan ini sering dicontohkan oleh Nabi SAW agar kita ini mohon hidayah dan petunjuk. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah kami dalam agamamu. Inilah jemaah sekalian yang dapat kami sampaikan sekilas kisah tentang Ashabul Qaryah yang ada di surat Yasin. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Mohon maaf bila kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.